Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Strategi Penguatan Cyber Security guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0 yang ditulis oleh Eko Budi, Biwira, dan Ardian Infanton. Diterbitkan dalam posisi Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia tahun 2021. Nah, jurnal ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dan internet yang makin pesat membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat. Di satu sisi, teknologi membantu banyak hal, tapi di sisi lain muncul resiko baru seperti serangan cyber, pencurian data, dan berbagai bentuk kejahatan digital. Nah, penulis ini menekankan bahwa Indonesia pada saat itu sedang menghadapi kondisi darurat keamanan cyber karena jumlah serangan terus meningkat setiap tahun, terutama sejak pandemi COVID-19. Di era Society 5.0, manusia dan teknologi saling terhubung lebih dekat. Banyak aktivitas seperti pekerjaan, pendidikan, belanja, dan layanan publik berpindah ke dunia digital. Kondisi ini membuat data dan jaringan menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan cyber. Nah, jurnal ini menampilkan beberapa kasus besar yang sempat terjadi seperti kebocoran data 91 juta akun di Tokopedia, kebocoran data 1,2 juta akun Bineka, serangan malware dan ransomware yang memanfaatkan isu COVID-19 pada saat itu. Menurut data BSN, Indonesia pernah mencatat hampir 190 juta upaya serangan cyber hanya dalam beberapa bulan. Nah, angka ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan kita masih lemah dan butuh penguatan yang serius. Penulis di sini menjelaskan beberapa tantangan utama dalam menghadapi cybercrime, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber. Kebutuhan ahli makin besar, tapi jumlah orang yang benar-benar kompeten masih terbatas. Yang kedua, belum ada undang-undang khusus tentang keamanan cyber. Nah, aturan hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengatasi semua jenis kejahatan digital yang semakin berkembang. Nah, yang ketiga, kondisi antar lembaga belum maksimal. Fungsi beberapa lembaga pemerintah tumpang tindih sehingga penanganan serangan cyber tidak selalu cepat dan efektif. Nah, yang keempat, serangan bersifat lintas negara. Pelaku bisa beroperasi dari negara manapun, nah sehingga penanggungannya lebih rumit. Lalu yang terakhir, ancaman semakin bervariasi. Nah, munculnya ransomware modern, pencurian identitas, kayak phishing canggih, dan serangan yang menyasar perangkat mobile. Lalu yang terakhir, ancaman semakin bervariasi seperti munculnya ransomware modern, pencurian identitas, phishing canggih, dan serangan yang menyebar perangkat mobile. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, di sini penulis menawarkan 4 strategi utama, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas atau capacity building. Nah, Indonesia perlu memperkuat kemampuan setiap lembaga baik melalui pelatihan, peningkatan teknologi, maupun pengembangan sistem keamanan yang lebih matang. Nah, di sini kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih waspada dalam menggunakan internet. Lalu pembentukan Undang-Undang Keamanan Cyber. Undang-undang ini dibutuhkan agar penanganan cybercrime punya dasar hukum yang jelas. Nah, selain itu, undang-undang dapat membantu menyatukan peran lembaga-lembaga terkait agar lebih terkoordinasi. Lalu yang ketiga, penguatan sumber daya manusia. Nah, pemerintah perlu menyiapkan dan merekrut tenaga profesional di bidang keamanan informasi. Pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi juga harus diperluas agar lebih banyak orang memahami pentingnya keamanan cyber. Nah, lalu yang terakhir adalah kerjasama nasional dan internasional. Karena ancaman cyber bersifat global, Indonesia perlu bekerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Di dalam negeri, kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan. Nah, pada intinya, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa keamanan cyber merupakan bagian penting dari keamanan nasional, terutama di era Society 5.0. Indonesia menghadapi banyak tantangan, mulai dari lemahnya regulasi hingga kurangnya tenaga ahli. Namun, penulis
penulis juga menawarkan solusi yang realistis dan relevan, seperti pembentukan UU khusus, peningkatan SDM, dan kerjasama lintas sektor. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk memahami kondisi keamanan cyber Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.